Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Masyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Memaafkan. Memaafkan. Ini luar biasa ini ya, apalagi di Ramadan ini kita ya, bahkan mungkin dari kecil ya kita ini selalu diajarkan orang tua kita, dinasihati oleh ayah bunda, dinasihati kakek nenek, dinasihati oleh bapak ibu guru, dinasihati oleh banyak orang untuk ya, ada kata yang cakep banget tuh, kata apa? Maaf ya. Dan kita diminta untuk memaafkan ya. Tentu kalau kita bahas maaf itu berarti kita juga diajarkan untuk minta maaf, dan juga diajarkan memaafkan, dan juga diajarkan saling ya memaafkan. Itu tadi ya. Baik, Bu Isa seperti biasa selalu membahas dulu dari sisi apa itu maaf dari Kamus Besar Bahasa Indonesia ya, karena kita harus tahu nih. Karena kadang-kadang maaf tuh apa ya? Maaf tuh apa ya gitu ya? Ya, baik ya, dari Kamus Besar Bahasa Indonesia ya. Maaf itu bisa diartikan pembebasan seseorang dari hukuman atau pembebasan seseorang dari tuntutan, dari denda dan sebagainya karena suatu kesalahan ya, atau sebuah pengampunan ya. Minta maaf ya. Nah, itu bisa dipakai ya dengan artian ini tadi ya. Nah, kemudian bisa juga ungkapan permintaan ampun atau penyesalan. Maaf saya datang terlambat gitu ya. Jadi permintaan ampun atau penyesalan ya. Tapi bisa juga diartikan ungkapan permintaan izin untuk melakukan sesuatu. Maaf, boleh saya bertanya? Nah, gitu ya. Nah, ini rupanya memang maaf ini luar biasa ya. Maaf ini maknanya ini bisa 3 ya. Bahkan sering banget dipakai ini untuk yang ketiga nih ya, minta izin. Maaf ya. Maaf ya. Bisa maaf. Gitu ya. Mbak Vina tuh kalau bertanya pasti ada maafnya juga tuh. Masya Allah ya. Nah sekarang kalau memaafkan ya, memaafkan ini kan kalau maaf nih kata benda ya, noun ya, dan kalau memaafkan kata kerja ya, verb ya. Jadi memberi ampun atas kesalahan ya, bisa atas kesalahan, atas kemarahan dan sebagainya itu ya pasti ada hal-hal yang kaitannya dengan emosinya ya. Atau arti berikutnya tidak menganggap salah lagi, atau tidak menganggap ya hal-hal lagi ya, tidak menganggap lagi ya, kita tidak menganggap lagi bahwa dia menyebalkan ya, kita tidak menganggap lagi bahwa dia menyakitiku. Wah, itu memaafkan ya. Jadi kadang-kadang ya, kamu gimana sama orang ini? Gue mau udah maafin gitu ya. Nah, berarti sebetulnya dia sudah tidak menganggap bahwa ya itu dia telah menyakitinya lagi gitu. Ya, ini memaafkan, Masya Allah. Ya. Nah, memaafkan memang tak mudah ya. Dari tadi juga Mbak Ai sampaikan, maafkan itu nggak mudah ya. Tapi mengapa sangat dianjurkan? Kok dianjurin ya? Iya Bu Isa, susah banget saya memaafin. Ya, apalagi kalau orang itu telah menyakiti, melukai kita, Masya Allah ya. Tapi kok sangat dianjurkan ya. Dinul Islam, Allah sangat menganjurkan ya. Bahkan di surat Al-Hijr ayat 85, Bismillahirrahmanirrahim, maka maafkanlah mereka dengan cara yang baik. Ya. Ini yang anjurkan bukan siapa-siapa, langsung Allah ya minta kita memaafkan dengan cara yang baik. Maafkanlah, memaafkan. Sini ya dikatakan maafkanlah. Dan banyak sekali nasnya di Al-Quran, bahkan di hadis-hadis Rasulullah ya, tentang kita diminta untuk memaafkan. Ya. Dalam Asy-Syura ayat 40, Bismillahirrahmanirrahim, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Jadi ini kurang lebih terjemahannya. Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang setimpal. Memang Allah juga berfirman seperti ini. Gitu. Cuman ada lanjutannya. Faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Ya. Tapi barang siapa yang memaafkan dan berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat itu,
maka pahalanya dari Allah. Jadi bukan dari siapa-siapa, dari Allah. Bukan dari IO, bukan dari panitia, bukan dari endosan, bukan dari sponsor. Ya, pahalanya dari Allah. Masya Allah. Ya. Innahu la yuhibbuz zalimin. Sungguh dia tidak menyukai orang-orang yang zalim. Baik kepada orang lain zalimnya dan kepada diri kita sendiri. Ya. Asy-Syura ayat 40. Ini aja, satu ayat ini aja ya Allah. Ya. Di sini bayangnya ya, Allah mengerti banget ya. Kalau ada satu kejahatan, ya kita balas dengan setimpal. Itu ada loh di Asy-Syura. Tapi barang siapa yang memaafkan dan berbuat baik pada orang yang berbuat jahat itu, maka pahalanya dari Allah. Nah, luar biasa nih. Makanya ini nih, udah satu ayat aja nih langsung kita udah, ya Allah. Kemudian di Asy-Syura ayat 43, walaman sabara wa afara inna dzalika lamin azmil umur. Dan barang siapa yang bersabar dan memaafkan, sungguh yang demikian itu termasuk perbuatan mulia. Wow, perbuatan mulia, ya. Tapi susah, Bu Isa. Iya, Ibu Isa juga tahu tuh susah, ya. Apalagi sesuatu yang sangat prinsip gitu, yang sangat prinsip. Makanya jangan salah ya, maaf itu diteliti oleh banyak ilmuwan, karena ilmuwan itu penasaran, apalagi penasaran ya terhadap ajaran Islam bahwa kok dianjurin maafin ya. Memaafkan itu dianjurkan ya, anjurkan. Dan begitu banyaknya informasi, berita gembira pada saat kita memaafkan. Kemudian di dalam hadis riwayat Ibnu Hibban, Aisyah radhiyallahu an pernah ditanya terkait watak pribadi Rasulullah, ia pun menjelaskan adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam orang yang paling bagus akhlaknya. Beliau tidak pernah kasar, tidak berbuat keji, tidak berteriak-teriak di pasar dan membalas kejahatan ya dengan kejahatan, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, malah beliau pemaaf dan mendamaikan. Ya, dan kita tahu Rasulullah SAW ini adalah suri toladan kita, role model utama. Ya. Adapun role model lain-lainnya bisa kita lihat dari keseharian orang-orang untuk kita ada contoh ya. Kemudian juga ya, dari Ubadah bin Syamit ya, radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, tidaklah seseorang yang badannya dilukai oleh orang lain kemudian ia bersedekah dengan memaafkannya. Tidak menuntut dia, ya, menuntut dia, ya. Kecuali Allah akan hapuskan dosanya sebanding dengan pemaafan yang ia sedekahkan. Masya Allah. Jadi maaf itu sedekah ya. Ya. Kamu kenapa sih maafin orang itu? Orang itu tuh, ya, udah zalim banget sama kamu. Ya, saya sedekah buat dia. Nah, ini kata kunci juga rupanya. Saya sedekah buat dia. Ya. Padahal badannya udah dilukai ya, tapi kita memaafkan. Dan ini yang paling luar biasa kita nanti apa Allah akan hapuskan dosa ya. Ada menghapus dosa itu kadang-kadang kita bingung juga gimana caranya ya. Dosa kita juga keterlanjuran bikin sesuatu yang ya Allah ini gimana caranya ya. Gitu ya. Kita sudah istighfar, tapi apa ya lagi yang bisa ya. Kita khawatir istighfar kita tidak menghapuskan dosa kita, apa ya? Oh ya sudah, memaafkan. Ya, dan sekali lagi maafkan itu juga sebuah sedekah. Dan ada di Mayo Clinic itu dia mengatakan begini ya, manfaat kesehatan dari memaafkan kesalahan orang lain diantaranya ya dari banyaknya manfaat. Makanya kenapa dianjurkan ya, walaupun sulit ya. Satu, menurunkan resiko stroke ternyata. Kita tahu ya kalau kita ya, memaafkan mungkin tensi kita jadinya nggak tinggi gitu ya, jadi menurunkan resiko stroke ya. Kemudian menurunkan risiko serangan jantung, karena pada saat kita kesel sama seseorang, marah sama seseorang, atau merasa dilukai oleh seseorang, jantung kita tuh berdetaknya dudak-duduk yang tidak beraturan ya, karena mekanisme tubuh kita, hormon-hormon stres, hormon-hormon kekesalan itu muncul ya, terstimulasi. Nah, jadi kalau kita memaafkan, risiko serangan jantung ini turun ya. Kemudian mengurangi stres dan depresi. Oh, ini juga nih sangat penting.
Ya, tentunya stres yang berlebihan ya, karena stres itu sendiri adalah hal yang baik sebetulnya untuk kita mempunyai respon yang bagus terhadap satu kondisi-kondisi. Tetapi kalau terlalu stres, karena apa? Karena itu tadi merasa orang ini menyakiti, maka dengan kita memaafkan, udah stres kita tuh kurang. Dan ini depresi, karena depresi ini adalah sesuatu kondisi ya, kelainan emosi yang tidak lazim sebetulnya. Kenapa? Karena ini depresi. Orang pada tidur malam tiba-tiba bisa bunuh diri loh. Dan kalau sudah meninggalnya karena bunuh diri, nyesel banget itu. Ya Allah, na'udzubillah min dzalik. Ya. Ini nggak main-main depresi ini. Makanya ada sekolahnya khusus itu depresi. Ada ditunjuk orang-orang khusus yang untuk mengatasi depresi. Karena kita kalau sudah depresi, nggak ada yang bisa bantuin. Ya, kecuali itu tadi mungkin keluarganya bermohon pada Allah, kemudian Allah memberikan petunjuk untuk ya bawa ke orang ini, bawa ke profesional ini, bawa ke dokter ini, seperti itu. Ya. Kemudian meningkatkan kekebalan tubuh. Ini yang lagi dicari, ini lagi pandemi nih. Ya, banyak orang mengatakan vaksin, vaksin. Ya itu kan salah satu saja. Dan sekarang masalahnya vaksin masih sedikit banget. Ya, sedikit sekali vaksin ini. Dan kita nggak boleh juga ya apa istilahnya ya sekakar ya katanya, sekakar rakus untuk saya dong duluan, nggak bisa vaksin itu. Ya, tapi rupanya memaafkan meningkatkan kekebalan tubuh. Ini dia nih, ini yang saya cari nih pandemi. Pokoknya banyak-banyak maafin lah. Supaya apa, kebal tubuh ini, supaya apa, bisa kumpul-kumpul di Romil ya gitu ya Mbak Vera ya. Atau bisa kumpul-kumpul sama sahabat-sahabat yang lain, ya termasuk sahabat-sahabat Memteku di Masya Allah, atau bisa jalan-jalan lagi. Ya, paling enggak ya, enggak penuh ketakutan dan tidak khawatir ya macam-macam ya. Walaupun sebetulnya pada saat kita terpapar virus ini juga bukan karena mungkin kita ini ya lalai tidak memaafkan, bukan juga, karena memang virus ini sangat unik. Kadang-kadang ya orang yang baik-baik juga sudah memaafkan banyak orang, terkena juga, terpapar juga. Ya, karena virus ini memang sangat unik. Ya, karena ada faktor-faktor lain barangkali itu tadi ya, kurang tidur, kurang minum, kurang makan, kurang gerak dan sebagainya, itu juga ya bisa membuat si virus ini masuk. Ya, atau orang di rumah di aja nggak kemana-mana, tapi ternyata ada salah satu keluarga kita yang sedang berinteraksi di luar, dia juga nggak tahu ya, sudah jaga protokol kesehatan, bawa masuk, ya nggak sengaja memang. Ya, jadi tapi usaha buat meningkatkan kekebalan tubuh salah satunya adalah memaafkan, ini sangat penting. Terus ada lagi nih yang unik ini yang sesuai dengan pekerjaannya Bu Isa nih ya, menurunkan resiko penyalahgunaan alkohol dan obat terlarang. Jadi kalau kita memaafkan orang lain ya, terutama orang-orang yang memang pernah coba pakai alkohol dan obat terlarang, ya itu jadi nggak pakai alkohol dan obat terlarang lagi gitu. Hanya karena memaafkan. Ya. Dan ini luar biasa nih, Bu Isa 22 tahun sebagai saksi sejarah juga buat orang-orang yang sudah pernah coba narkoba, coba alkohol, ya, coba drugs istilahnya ya. Kemudian waktu direhabilitasi kita ajarkan forgiveness terapi, memaafkan. Nomor satu, memaafkan dirinya, memaafkan orang tuanya, karena rata-rata itu karena marah sama orang tua. Maafkan istrinya karena juga marah sama istri. Memaafkan pada keadaan lingkungan. Ya, dia jadi udah nggak mau pakai narkoba lagi. Ya, nah ini baru sedikit ini ya, di antara dari manfaat kesehatan dari memaafkan kesalahan orang lain. Ya. Sebetulnya apa sih yang terjadi? Di otak kita ini kan banyak memori ya, banyak memori. Ya, buat teman-teman yang juga sudah pernah belajar tentang memori di otak, bayangkan memori itu mulai terbentuk sejak dalam rahim seorang ibu sampai detik ini memori terbentuk ya di otak kita. Nah, memori-memori ini adalah sebuah mekanisme peristiwa yang ditangkap oleh indera kita, ya, dan dia masuk ke dalam pikiran kita dan juga masuk dalam perasaan kita. Ya, itu kan memori ya. Nah, namun di dalam otak, jadi Allah menciptakan otak emosi. Ini sering sekali kita bahas ya. Romil juga bertahun-tahun bisa bahas tentang otak emosi. Otak emosi ini dibicarakan tiap hari. Bahkan bisa sehari itu bisa kali 3 kali nih ketemu otak emosi ini. Ya Allah ya Rabb.
Tapi buat Bu Isa sangat bersyukur ya, setiap hari ketemu 3 kali untuk bicara otak emosi, itu untuk ngingetin diri Bu Isa sendiri itu. Ya, hai Aisyah, di otakmu ada otak emosi, the limbic system namanya. Ya, otak disebutnya otak mamalia, mamalia brain. Ya, di situ ada emosi yang Allah berikan, Allah karuniakan untuk merespon sebuah peristiwa. Ya, gunakan baik-baik itu. Karena kalau kita nggak punya emosi, nggak enak hidup, nggak enak. Ya, nggak enak. Benar-benar itu sudah banyak penelitiannya ya. Ya, jadi karena otak kita di dalamnya otak emosi, bahkan intinya otak adalah otak emosi. Ya. Nah, saat memaafkan orang lain, yang terjadi pada otak apa coba? Ada 3 bagian di dalam otak teraktivasi saat Anda melakukan kegiatan memaafkan. Keren ya? Ya, itu di kotak hati. Ya Allah, ada. Ya, ini di daerah depan sini, agak depan sini di daerah prefrontal cortex ya, dan di sini daerah parietal ya, di lobus parietal ya. Jadi ada di dorsolateral prefrontal cortex, inferior parietal bagian kanan, dan precuneus ya. Ini bisa mohon maaf nggak bisa di bahasa Indonesia kan, karena ini nama daerahnya di dalam otak ya. Supaya universal maka tetap tidak di Indonesia kan ya. Nah, jadi keren banget ya. Ada 3 bagian dalam otak teraktivasi saat kita melakukan kegiatan memaafkan, Insya Allah. Nah, bagian otak precuneus mengatur memori dan integrasi informasi yang luar. Kemudian bagian otak inferior parietal terlibat nanti dalam proses visual, auditori, dan sensasi tubuh. Dan bagian otak dorsolateral prefrontal cortex memampukan Anda untuk dapat fokus dan mengingat hal-hal tertentu. Nah, 3 bagian tempat ini teraktivasi pada saat kita memaafkan. Jadi tempatnya memori ya teraktivasi. Jadi di situ nanti ada ya pemulihan di memori. Kemudian di parietal ini, di daerah ini ya, inferior parietal ini terjadi juga ya satu mekanisme visual, auditori, dan sensasi tubuh nih. Waktu memaafkan itu terjadi sesuatu yang menyenangkan, bahkan membuat nyaman ya. Dan di dorsolateral prefrontal cortex ini ya kita bisa ya memori atau daya ingat ini ada istilahnya recovery, pemulihan, ya, pemulihan, masya Allah ya Allah. Nah, kalau dilihat dari potongan CT scan ya, cuma nanti nggak jelas juga nih. Tapi saya mau bilang bahwa ini ada potongan-potongannya ya, nih daerah-daerah ini nih yang nanti terjadi sesuatu di dalam itu, ya, tanpa kita tahu ya. Nah ini mata ya, ini kalau dipotong-potong nih kelihatan seperti ini ya. Nah, kemudian di dalamnya juga ada sebuah sistem mekanisme antara yang mau memaafkan sama nggak mau memaafkan. Ya. Dan ini panah-panahnya ini, ya, ini bermakna loh, bermakna. Ya, orang nggak mau memaafkan, ya ada beberapa tempat saja yang itu langsung nyala nih ya. Cuman kalau bisa jelaskan secara detail pakai bahasa kedokteran nanti malah pusing ya. Pokoknya asal kita tahu bahwa di otak kita waktu nggak mau maafkan dan memaafkan itu terjadi mekanisme sistem neurotransmitter, sistem hormonal ya. Dan inilah yang bikin berbedaannya nanti ya, unforgiveness dan forgiveness ya. Kemudian fungsi-fungsi otak tersebut membantu Anda dalam mengatur emosi dan menyelesaikan amarah serta dendam yang dirasakan mengenai suatu kejadian negatif yang dialami, seperti kejadian saat seseorang telah menyakiti Anda. Jadi otak kerja sendiri loh itu, ya atas izin Allah. Pada saat kita memaafkan, terjadi satu recovery pemulihan yang luar biasa. Terutama memang yang di daerah ya frontal, di lobus frontal. Ya seringnya kalau kita belajar otak kan bisa suka bilang lobus frontal itu yang di depan gitu. Nanti yang tempat ilmu ini yang paling depan sekali di prefrontalnya gitu ya. Nah di sini terjadi barangkali pada saat nanti kita memaafkan itu kalau misalnya kita ya bisa ngelihat di dalam otak itu terjadi apa, waduh takjub banget. Dan bisa jadi kita menyesal kenapa nggak dari dulu ya saya memaafkan.
Karena kalau kita ya menunda-nunda memaafkan, merusak otak kita. Ya. Nah, sekarang memang memaafkan itu belum belajar ya. Jadi belajar memaafkan orang lain. Memaafkan memang merupakan suatu kemampuan yang dapat dipelajari. Ini berita baiknya. Ya. Jadi emang dipelajari ya Bu Isa? Iya. Ya. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah dengan mengembangkan rasa empati. Ya, rasa empati itu kita menempatkan kalau saya jadi dia, gimana ya? Gitu. Berempati. Ya. Jadi kita latihan ya. Sama siapa Bu bisa latihannya? Paling gampang latihan sama siapa coba? Sama pasangan hidup, sama anak-anak ya, yang sudah berkeluarga ya. Kalau yang belum berkeluarga, latihannya coba gimana? Memaafkan siapa? Orang tua. Ya. Bisa masih dapat juga berita-berita bahwa seorang anak kesel banget sama ibunya, capek aku sama ibu, capek aku kesel sama ibu. Coba kalau kita jadi dia deh. Ya. Nah itu caranya aja gitu, langkah pertamanya ya. Coba kalau saya jadi dia. Suami juga gitu. Coba kalau saya jadi suami, bisa juga gitu ya. Bisa kadang-kadang kalau udah tidur lihat ayat toto, jadi kasihan ya. Padahal beberapa menit sebelumnya kesel. Tapi pas lihat kasihan. Ya, dengan cara itu coba kalau saya jadi dia ya. Ya itu namanya empati. Coba kalau saya jadi ayat toto ya. Nanganin sekian banyak orang, harus ya teman-teman sejawat diperhatikan. Wah itu ya. Karena biasanya kadang-kadang bisa suka sedih. Kenapa kalau subuh-subuh habis sholat subuh ya tuh langsung pergi gitu kan? Dia pergi loh gitu ya. Tapi itu tadi pas mau tidur tuh coba kalau saya jadi dia ya Allah nggak sanggup kayaknya. Ya, akhirnya memaafkan. Ya. Jadi ini belajar memaafkan orang lain. Ya, terutama orang-orang yang sangat dekat dengan kita. Ya. Kemudian terus ada tahapannya pemaafan itu ya. Ya, nanti kita perhatikan urutannya. Jadi di dalam mekanisme tubuh ini peristiwa ditangkap oleh indera itu nanti masuk ke pikiran, masuk perasaan, terus jadi tindakan. Ya, pikiran ini pasti kita cerita tentang otak, perasaan kita cerita tentang apa? Coba kolbu atau jantung, dan tindakan ya kita punya seluruh tubuh ini, ya perangkat-perangkat badan ini. Itu urutannya begitu ya. Apapun peristiwanya. Nah, tinggal waktu peristiwa ini masuk oleh pikiran dan perasaan diwarnai, terutama pikiran karena ada otak emosi diwarnai. Peristiwa ini menyenangkan, peristiwa ini menjengkelkan, peristiwa ini melukai, peristiwa ini dia diwarnai. Ya. Dan akhirnya tindakan kita terwarnai dari pikiran dan perasaan. Ya. Kemudian perhatikan dengan rinci peristiwa nih, ya. Dia buat sedih kah, takut kah, kecewa atau marah kepada orang yang sedang kita hadapi peristiwa ini. Kemudian sadari apa yang ingin kita maafkan dan melepaskannya. Kita sama-sama sudah belajar ya bahwa otak emosi nggak bisa hilang ya. Berkali-kali juga pernah bisa cerita seorang Daniel Goleman ya, seorang pakar emosi ya, itu mencoba meneliti dengan cara dia nggak bisa ambil otak emosinya, hanya dikebiri itu. Ada satu sarafnya cuman diikat itu, kebiri itu nih gitu. Ini nggak diambil loh, otak emosi nggak diambil, cuman dikebiri aja diikat. Orang itu yang diikat otak emosinya, jalur emosinya, jadi nggak ada sedih, takut, kecewa, marah, hidupnya kacau, hidupnya kacau. Ya. Jadi kalau ada peristiwa istrinya diambil orang, pikiran perasaannya nih, terutama di otak emosi ada pikiran ini, ya dia nggak bisa mendeteksi. Dan tindakannya diam aja. Istrinya diambil orang, anaknya dipukul, dibully oleh temannya sampai hancur itu kepala. Si bapak diam aja, nggak ada tindakan. Ya, nggak kasihan tuh. Hartanya diambil orang karena dikebiri ini otak emosi, dia nggak diam aja. Ya. Itu wah, ya itu zolim banget itu terhadap diri sendiri ya, terhadap sekeliling. Makanya ya kita harus tahu bahwa otak emosi itu anugerah dari Allah dan tentu juga Allah ajarkan kita untuk memanagenya. Ya. Karena itulah kita jadinya dinamis istilahnya, hidupnya
flat, ya istilahnya nggak flat, nggak seru. Ya. Bahkan terkadang pada saat kita kesel sama seseorang dan setelah memaafkan, jadi bertambah sayangnya sama orang itu. Karena kenapa? Jatuhnya penuh kasih sayang atau saya kasihan sama dia. Ya, luar biasa itu. Kita nggak pernah bisa merasakan enlightenment kalau belum pernah sedih, atau belum pernah takut, belum pernah kecewa, belum pernah marah. Itu gunanya kenapa turun lagi emosi, kita naikkan. Karena peristiwa menaikkan emosi ke level atas, kalau kita pernah ingat ya level emosi ya, itu yang Allah catat. Ya. Memang ada satu peristiwa naik ke level atasnya mudah, ada satu peristiwa ya gitu deh. Butuh waktu, bukan susah tapi butuh waktu. Dan juga kita harus sadari apa sih yang ingin kita maafkan itu apa ya. Ya. Karena pada saat kita memaafkan tadi kan tadi sudah kita belajar bahwa ini Allah yang kasih pahalanya langsung, dan itu kita nggak usah merasa lebay banget sih lo ya selalu maafin orang, nggak lebay lagi ya. Uswatun hasanah kita Rasulullah SAW orangnya begitu ya. Jangan mau tahu lo maafin lo gitu ya. Ya, kadang-kadang sahabat-sahabat kita atau orang-orang sekitar kita bilang seperti itu karena dia sayang sama kita juga. Kenapa? Karena dia nggak mau kita diinjak-injak. Tapi kalau kita pikirkan lagi tentang memaafkan, ini sesuatu yang luar biasa. Hanya kita juga hargai orang-orang yang mengatakan jangan mau maafin. Kita hargai saja karena dia juga bela kita sebetulnya. Hanya saat itu pun dia sedang marah sudah. Bahkan kita perlu maafin juga orang yang ngajarin kita untuk jangan maafin. Kita belajar juga untuk ya Allah saya maafin nih. Kenapa? Diajarin saya supaya nggak maafin orang lain itu. Ya, itu kita harus sadar. Dan untuk sadar itu memang perlu hening sejenak. Kalau kita apa-apa terburu-buru, makanya nggak ada waktu untuk memaafkan diri, memaafkan orang lain. Hening sejenak. Ya, duduk manis. Itulah makanya ya di dalam Islam itu habis sholat kita duduk manis dulu sejenak. Itu ada waktu-waktunya tuh, keren banget. Ramadan, 1 bulan duduk manis sejenaknya banyak. Karena nggak mikir apa-apa dulu. Ya, nggak mikir lapar, nggak mikir haus, nggak mikir ya kencan dengan suami di siang hari. Itu kita banyak waktunya itu. Ya, oke. Ini tahapan pemaafannya ya. Nah, jadi ini peristiwa, kemudian nanti diproses oleh ya ditangkap indera. Ingat di kepala itu terjadi proses yang diwarnai dengan apa? Dengan emosi. Ingat ya, ini kita terjadi sambungan-sambungan neuron membentuk memori. Ya. Namun ingat bahwa masih banyak sekali neuron-neuron yang belum terbentuk memorinya atau belum tersambung karena neuron begini di otak kita 100 miliar dan banyak banget. Satu neuron 20.000 ya potensi sambungannya. Makanya orang-orang mengatakan bahwa memang ya kata para ahli otak ini nggak bisa digantikan lagi. Misalnya kalau kita menghardik anak, marahin anak, ini terjadi loncatan listrik dan dia terjadi hangus. Tapi memang dia udah nggak bisa diapa-apain di situ gitu. Tapi di sambungan lain yang baru itu kita bikin baru. Kita bikin memori baru, memori yang mendapatkan bahwa kalau dia begini maka saya harus begini sama adik saya, sama orang ini, sama orang itu. Ya udah bikin memori baru. Ya, itulah sebuah kreativitas otak kita. Ya. Nah, nanti ya ingat ini kan baru mekanisme otak, nanti mekanisme pembuluh darah yang ada hormon-hormonnya ya itu akan memberikan satu backup ya masuk, nanti ada hormon kita tahu di sini ada pituitary masuk ke sini, jantung, wah pokoknya deh. Dan akhirnya tindakan kita ya tindakan bijaksana. Insya Allah. Ya ini yang terjadi ya di otak kita. Oke. Aduh, mau pecah kepala saya Bu Isa. Kenapa Bu mau pecah? Iya, mikirin orang ini, mikirin suami saya, mikirin anak-anak saya, mikirin mertua saya, mikirin ipar-ipar saya. Itu biasanya kalau istilah mau pecah itu mungkin capek banget, penat banget. Makanya diam dulu bentar, istirahat aja dulu. Nah kan ada bisa suka kasih tahu gitu ya, udah istirahat aja dulu, ya relax istirahat. Ya. Harus tidur Kak Bu Isa? Nggak perlu.
Ya, duduk sebentar, rileks, tarik nafas, nah itu istirahat. Ya, baik. Jadi amarah dan kebencian tidak akan mengubah hidup kita menjadi lebih baik. Ini harus kita tahu. Ya. Walaupun memang kita dikasih marah juga, tapi ya yang Allah minta adalah cepat-cepat move on. Dan waktu move on itu siapa? Ya apa? Pakai teknik apa yang paling gampang? Menyebut-nyebut Allah. Ya. Itu yang Allah minta sebetulnya. Nah sekarang ada teknik lagi namanya forgiveness therapy. Ya, siap mau ikutan forgiveness therapy? Ini cara paling simple dan ini mujarab loh. Tapi ini ada persiapannya dulu ya. Nah, ikut sekarang bisa, boleh mau ikut sekarang. Mau nanti aja ya nggak apa-apa. Tapi yang mau ikut sekarang apabila ya sudah ikut ah. Kadang-kadang gitu ya kalau kita misalnya tunda nanti malah malah lewat aja itu kadang-kadang. Yuk kita forgiveness therapy ya, setuju ya? Ya, sip. Oke, tapi ini ada ininya dulu nih, ada preparationnya. Ya, satu harus punya niat dan tekad yang kuat ya untuk kunci keberhasilan forgiveness therapy ini. Oke, ini teknik teknik mandiri, artinya bisa dilakukan sendiri sebetulnya. Ya, bahkan mungkin sudah pernah ya, tapi ya nggak apa-apa. Ya, kita bikin strukturalnya ya. Kemudian teknik ini dilakukan rutin selama 7 hari berturut-turut sebelum tidur. Bersedia tidak? Kok harus 7 hari sih Bu Isa? Malah bagus lagi kalau lebih lagi. Ya, sekali nggak bisa, ya nggak bisa kan? Tadi sambungan saraf itu, ya waktu kita marah sama orang itu udah lebih banyak sambungannya. Terus kita memaafkan hanya 1 kali, ya itu juga terjadi sambungan, tapi masih tipis sambungannya itu. Ya. Marah sama orang bertahun-tahun sudah, misalnya jangan bertahun lah, mungkin minggu lalu udah seminggu saya marah, ya atau ada yang sebulan saya marah, kan 30 hari kan. Itu sambungan itu kalau waktu kita mikir lagi orang itu kan terjadi sambungan. Kesel itu terjadi sambungan, udah 30 hari sambungannya itu. Nah sekarang kita mau memaafkan hanya 1 kali sambungannya, alhamdulillah sudah mulai ada upaya, tapi dia belum balancing. Ibarat jungkit-jungkitan, itu masih masih belum seimbang. Makanya diteliti lah bahwa oh ya kita bisa lakukan hal-hal ini, ya paling enggak nih ya 7 hari. Jadi enak nih, ada teknik yang dalam Islam itu sering ajarkan 7 hari dan 40 tuh paling banyak. Ya, 7 sama 40 lah. Dan angka-angka ini angka-angka luar biasa. Kalau di elaborate lagi tuh lama itu kita ya. Keajaiban angka 7 dan 40. Ya. Kalau nggak sebelum tidur maksudnya pas mau tidur bisa ya nggak sebelum tidur ya terserah. Mungkin habis sholat taraweh ya hari ini di Ramadan ini bulan yang kondisi yang sangat-sangat menguntungkan kalau kita lakukan forgiveness therapy ya. Oke. Siapkan kertas dan alat tulis. Mudah-mudahan sahabat-sahabatnya karena biasanya ada ibu-ibu yang senang banget dia tulis setiap ikut kajian di mana saja ya. Walaupun ya modul tetap materi dikasih, tetapi kadang-kadang materi apalagi kalau materi Bu Isa ya gambar-gambar aja. Kadang-kadang orang suka gitu. Bu Isa materinya gambar-gambar aja. Ya iya. Ya, kalau kita tulisan-tulisan semua nanti ya nggak asik ya. Makanya teman-teman ada yang suka nulis. Oke? Sudah siap kertas dan alat tulis ya? Iya. Nah, sekarang tuliskan daftar orang atau kejadian yang sekiranya memiliki emosi negatif yang mempengaruhi hidup Anda. Tapi caranya gini, ya, bisa karena Anda kecewa, marah atau dendam dengan seseorang, bahkan tentang rasa tidak terima dengan perlakuan seseorang itu. Bu Isa, dia nggak anggap saya, Bu Isa, misalnya. Ya. Suami saya nggak anggap saya sebagai istrinya. Nah, itu masuklah di dalam daftar itu. Teman saya nggak anggap saya sebagai ketua Rumil, misalnya mana, Mbak Vera? Sering kayak gitu ya Mbak Vera ya? Ya, ya namanya juga pimpinan ya. Iya Kalau Mbak nggak Vera. kenal, Bu. Ya, biasanya pemimpin itu memang begitu kan, nggak semua orang kadang-kadang mau sama dengan kita ya, selaras sama kita ya. Karena bukan apa-apa, bukan karena dia jahat, cuman cara berpikirnya aja. Karena itu tadi ada emosinya, ada pengalaman lama, belum lagi wataknya, ya Allah, ya gitu. Belum lagi karena sebetulnya dia minta perhatian yang khusus oleh Bu Vera misalnya gitu ya. Gimana nggak perhatian khusus jamaah Rumil ratusan gitu.
Waduh, ini gimana nih supaya dari ratusan ya diperhatikan oleh pimpinan. Ah, bikin ini aja lah gitu. Makanya kenapa kalau ada komen-komen netizen yang nyelekit-nyelekit itu sebetulnya dia cari perhatian itu bawah sadarnya ya. Jadi sekali lagi ya mungkin ada nih ya kita bikin ya. Tapi ambil maksimal aja. Kalau banyak banget, aduh bisa banyak banget, ambil 5 aja dulu ya. Tapi untuk latihan ini 3 aja dulu ya. 3 ya, kira-kira siapa ya? Kok suami lagi Bu Isa nomor 1 urutannya. Iya, alhamdulillah itu sama. Bisa diri sendiri juga bisa nggak Bu? Maaf. Oh iya Mbak Linda, bisa dong. Iya. Justru tapi nanti teknik ini justru pertama diri Atau dulu. ini beda ya Bu ya? Ya, teknik ini nanti yang pertama justru diri sendiri. Ya, boleh masukkan di situ. Berarti betul-betul kita memaafkan diri ya. Orang lain siapa nih? Ya, itu kan merasa tidak terima dengan perlakuan seseorang itu banyak banget ya kadang-kadang ya orang sekitar ya. Coba 3 dulu untuk latihan pagi hari ini ya. Dan nanti dilanjutkan berikutnya ya teman-teman. Karena ini teknik mandiri banget. Ya. Nah, sekarang dari daftar tersebut ya, dari misalnya ada 3 orang itu si A, si B, si C ya. Coba ukur intensitasnya dulu. Ya. Skalanya 0 sampai 10. Kalau 0 ya berarti udah masuk di situ dong ya. Iya, ini 0 sampai 10. 10 tuh yang terluka banget gitu ya. Iya, misalnya nomor 1 si A ya. Apa dulu emosinya apa? Sedih, takut, marah, ya. Ya itu emosi kan yang garis besarnya itu kan sedih, takut, marah. Marah itu nanti ada variasinya kesel, jengkel, ya, dendam. Ya, ada tambah satu lagi, ya nyakitin, ya. Nah misalnya gitu. Coba si A apa kenapa dia? Ya, dia melukai aku, ya. Dia keluar dari prinsip-prinsip pernikahan. Itu tulis aja di situ. Berapa kira-kira? 10 lah Bu Isa. Udah pol banget itu. Oke, tulis nggak apa-apa. Si B, si B gimana? Ya, kenapa sama B? Ya, sama B tuh saya takut banget sama si B ya. Omongannya tuh, kalau ada dia tuh takut banget deh. Kalau ada si B itu, deh. Dan itu bahaya banget si B, dia bisa sebar-sebarin isu kita. Ada mungkin kayak gitu ya. Itu tulis kenapa? Ya, takut. Apa? Skalanya berapa? 9 kah? 8 kah? Ya nggak 10-10 amat sih. Cuman ya aduh pokoknya ganggu deh. Nah, gitu. Oke, 8 barangkali. Silakan. Ya, si C. Nah, ya. Jadi nanti 3 orang itu tetap nanti kalau teman-teman saya 5 nggak apa boleh juga nggak apa ya tapi nanti buat karena waktu juga barangkali karena nanti akan kita banyak cerita atau pertanyaan ya. Ini 3 aja untuk yang hari ini. Tapi kalau udah ada punya daftar 10 barangkali sekarang ya nggak apa-apa tulis ya. Mumpung forgiveness therapy yang jarang-jarang kita lakukan sama-sama. Karena forgiveness therapy kalau dilakukan sama-sama walaupun virtual tuh energinya nyatu kita. Ya, berjamaah untuk apa? Memaafkan. Ya. Kita Bu Isa kasih ini dulu ya, kasih lihat dulu nanti tahap-tahapannya. Habis itu Bu Isa tuntun ya. Oke? Okay? Ya, ini preparationnya ya, persiapannya ya. Nah, sekarang tekniknya ya, Bu Isa kasih tahu dulu ya. Jadi tata cara ya. Ya, cari ruangan yang nyaman, minim gangguan. Tapi sekarang ini mungkin insya Allah minim gangguannya. Ya. Tapi kalau nggak ada bisa saya sama anak kecil ya udah nggak apa-apa, tenang aja. Ya. Anda bisa melakukannya dengan posisi duduk santai di sofa atau kalau misalnya mau sebelum tidur betul-betul sebelum tidur ya di pinggir kasur ya atau di atas sajadah tuh terserah di mana. Pokoknya cari yang enak yang ya posisi enak ya. Dan tentu baca ta'awuz ya. Bahkan ta'awuznya 4 kali ya untuk melindungi kita dari depan, belakang, kanan, kiri. Karena apa? Forgiveness terapi ini, terapi memaafkan orang, berarti ya setan kesel sama kita. Ya, dimaafin. Kurang lebih kayak gitulah ya. Ya, padahal kemarin gue udah kipas-kipasin. Ya, dia maafin gitu ya. Ya, tentu kita baca basmalah dan kita ya Allah, saya mohon ya Allah. Ya, forgiveness terapi ini berhasil ya Allah. Ya.
Ya, duduk dengan santai, nanti bisa pandu ya. Dan pejamkan nanti mata Anda, niatkan untuk melakukan teknik ini dengan penuh kesadaran demi hidup yang lebih baik. Karena tadi kita sudah tahu memang Allah yang suruh, Allah juga yang kasih pahala langsung. Ya, Nabi kita juga yang kasih contoh. Ya, sudah ditemukan juga oleh ilmuwan-ilmuwan yang memang suka penasaran kenapa sih ajaran Islam kayak gitu. Ternyata di otak terjadi sesuatu yang dahsyat pada saat kita memaafkan. Maka ya Allah, ya saya betul-betul niat ya Allah hidup lebih baik. Ya. Dan nanti kalau dikatakan bahwa dia orangnya niat betul dia mau memaafkan orang-orang ini, ya itu tadi dilihat kesungguhannya 7 hari berturut-turut lakukan nggak? Gitu. Ya. Oke, kemudian tarik nafas nanti bisa pandu ya, yang dalam melalui hidung Anda secara perlahan, keluarkan perlahan juga lewat mulut nanti. Ya, nanti lakukan pernafasan sambil bilang pada diri Anda rileks. Nanti ini 10 kali rileks. Atau kalau teman-teman udah mulai rileks ya, cara tahunya kita rileks apa? Badan tuh udah enak ya, tangan tuh udah kayaknya berat banget mau diangkat gitu ya. Ya itu rileks namanya ya. Kemudian ketika Anda sudah rileks, sekarang bayangkan, rasakan dan dengarkan seolah-olah Anda memanggil diri Anda sendiri untuk datang ke hadapan Anda. Ya. Nah, ini tadi yang tadi Bu Isa bilang, Mbak Linda, bahwa nomor 1 justru kita hadirkan kita dulu. Ya. Ini harus hadirkan kita. Ya. Itu pakai teknik apa sih? Itu pakai namanya teknik visualisasi. Itu kerja apa sih visual? Otak kanan. Otak kanan ini visualisasi. Hadirkan aja kita, diri kita. Ya. Wah, Bu Isa saya nggak bisa ngelihat diri saya. Sudah pokoknya rasa aja ada kita gitu. Karena ada orang yang bisa visualisasinya visual, dia memang lihat. Ada orang yang visualisasinya auditori, memang nggak lihat gambarannya, cuma dengar suara sendiri ya. Itu visualisasi auditori. Tapi ada juga orang, saya nggak lihat, bisa saya nggak dengar, tapi pokoknya saya rasa saya ada di depan saya. Itu namanya visualisasi kinestetik yang melibatkan perasaan. Itu sudah betul gitu. Karena banyak yang merasa, saya nggak masuk nih kondisi rileks. Ya, saya nggak lihat diri saya sendiri. Ya, pokoknya Anda rasa ada di depan Anda. Ya, kan ini kita sudah dilatih kalau waktu sholat, ya kan? Nah, hadirkan ia di hadapan Anda, santai saja ya, nikmati sampai Anda benar merasa benar ia telah hadir dengan visualisasi, entah visualkah, auditori atau kinestetik, atau ada yang sudah bisa tiga-tiganya karena memang sudah terbiasa, ya terbiasa pada waktu sholat. Ya. Kita bayangin sehari 5 kali kita untuk visualisasi waktu sholat, ya. Setelah hadir bilang pada diri Anda, nanti teman-teman masing-masing caranya ya. Ini bisa cuma contoh, wahai diriku, tersebut namanya. Terima kasih atas segala pengorbanan dan usahamu selama ini. Apapun kesalahan yang pernah kamu lakukan, sudah aku maafkan. Mari berkembang lebih baik lagi, aku sayang kamu karena Allah. Atau nanti teman-teman mau bilang apa sama diri, sok atuh, ya, itu punya cara sendiri, kita tahu biasanya ngomong sama diri, tapi ini cuma contoh saja ya. Kemudian bayangkan diri kita tersenyum. Lalu Anda peluk dia. Ya. Lalu Anda peluk dia. Ya. Lalu izinkan dia untuk kembali pergi. Ini unik nanti tuh. Ada yang kadang dada-dadang. Ya. Nama diri kita di dada-dadang. Ya Allah. Ya. Nah ini caranya kan sederhana sekali ya. Nah, jadi nanti setelah itu atur kita nafas kita minimal 3 kali, tarik nafas lagi, ya. Terus kita mau istighfar, itu luar biasa lagi. Ya. Kemudian, masuk ke list orang pertama tadi yang Anda tulis, ya. Sama seperti tadi, bayangkan, rasakan, dengarkan, dan coba hadirkan ia seolah-olah ada di hadapan Anda. Katakan padanya, wahai, atau ya sebutnya gimana? Biasanya kita ngomong sama dia apa? Aku minta maaf. Aku minta maaf. Ini kalimat yang tepat. Selama ini kita ya, tanpa terasa, maafkan aku. Nah, kita yang meminta maaf, masa dia yang suruh maafin kita? Aku minta maaf. Apapun kesalahanmu, itu sudah terjadi. Yang bisa kita lakukan hanya perbaiki. Insya Allah, aku telah memaafkan semuanya. Jadi akunya duluan ya teman-teman ya. Aku minta maaf. Ya, bayangkan orang tersebut tersenyum, mengangguk lalu pergi. Nggak bisa kita peluk Bu Isa, ya tergantung. Ya, kalau muhrim peluk, kalau bukan ya nggak dipeluk lah, bahaya.
nggak jadi forgiveness malah kacau nanti ya. Nah, jadi bayangin, pokoknya goalnya dia senyum. Dia nggak senyum-senyum, Bu Isa. Ulang lagi. Aku minta maaf. Apapun kesalahanmu itu sudah terjadi. Yang bisa kita lakukan hanya perbaiki. Insya Allah aku telah memaafkan semuanya. Belum senyum, Bu Isa. Ya, belum senyum dia, Bu Isa. Lagi, aku minta maaf. Apapun kesalahanmu itu sudah terjadi. Ya, gitu. Kalau nanti memang belum lagi senyum, nanti kita akan ada tambahan cara ya, nanti Bu Isa akan pandu ya. Atau dia tidak senyum, terus dia tidak senyum ya mungkin. Karena mungkin list kita pertama suami dan kita tahu laki-laki susah senyum ya. Tapi dia menganggukkan kepala ya, dan dia pergi. Sudah. Itu berarti sudah terjadi satu mekanisme ya pemaafan atau permohonan maaf dan dimaafkan, dan di otak kita itu tadi ya di 3 area itu teraktivasi. Dia langsung lakukan sebuah pemulihan itu keren banget deh ya, bisa sampai seru aja ngomongnya gitu ya. Dan coret list orang pertama dari kertas Anda, kemudian ukur dulu, rasakan lagi sama orang ini dari 0 sampai 10 udah berapa tadi, mungkin 10 udah berkurang nggak? Cuman berkurang 7 Bu Isa, alhamdulillah. Itu 10 ke 7 susah. Ya, karena mungkin terlalu lama dia melukai Anda. Ya, sudah. Nanti setelah itu kita nggak lanjutin dulu, udah tenang aja kan masih 7 hari. Ya, ya kita bandingkan tadi kan. Nah, ulangi langkah tersebut hingga semua orang di daftar Anda sudah Anda coret, dan lihat ya, Anda harus lihat ya intensitasnya ya berkurang nggak. Ya. Tutup sesi dengan rasa dan ucap syukur. Alhamdulillah ya Allah, aku bersyukur padamu memberikan kekuatan dan keikhlasan pada diriku untuk memaafkan orang-orang ini. Gitu. Atau Anda juga bilang orang-orang dalam listku. Kenapa nggak sebut satu-satu? Ada 20 bisa, jadi kalau sebut satu-satu ya orang-orang dalam listku. Ya, nah, lakukan rutin setiap hari 7 hari atau sesuai dengan hasil cek skala intensitas. Ya, bisa saya langsung 0 ya? Alhamdulillah. Tapi agar neuron di otak itu terjadi pengulangan dan dia kuat gitu ya, dibandingkan dengan terjadinya sambungan neuron yang udah sebelumnya ya. Nah, kita tetap lakukan 7 hari. Ya. Kalau sebelum tidur boleh nggak Bu? Biasanya kalau Ramadan gini habis tarawih langsung ngantuk. Ya, habis tarawih aja. Karena paling enak itu malam-malam memang forgiveness therapy. Oke? Oke, kita siap ya? Kita mulai teknik forgiveness therapy yang sangat sederhana, tapi kalau buat Bu Isa ya manjur banget ya. Buat Bu Isa ya, insya Allah buat teman-teman juga. Biasanya kadang Bu Isa selalu gitu, kalau buat Bu Isa manjur, insya Allah teman-teman juga manjur, insya Allah ya. Oke, sudah dicatat ya. Ya, yang tidak mau ikut ya nggak apa-apa juga, mungkin karena di kantor gitu ya, Mbak Peti, ya, mungkin takut di kantor ya. Tapi ini lebih gampang sebetulnya ya dibanding teknik-teknik yang biasanya kita sharing ya. Oke. Cari pewek, posisi pewek boleh senderan. Mbak Monica udah senderan enak banget, Mbak. Masya Allah ya. Pokoknya enak aja ya. Wah, Mbak Salina juga sudah senderan. Asik. Masya Allah teman-teman semuanya. Mbak Vera juga udah di dinding. Ya Allah. Ya. Kayak Reza Artamevia ya, suka di dinding. Ya, ini anaknya nih bisa lihat teman-teman ya. Oke ya. Baik ya. Yuk, sudah ada ya listnya ya. Nanti listnya nggak usah dibaca-baca ya, karena kan hafal juga kan, cuma 3 kan orangnya, cuma tahu nggak skala intensitasnya ada ya, jadi tahu nanti buat kita mendeteksi apa skala intensitas setelah kita terapi. Oke? Ya, 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 cari udah ruangan enak ya, baca ta'awuz dulu. Auzubillahiminasyaitonirrajim, 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 auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Doa masing-masingnya, ya Allah saya mohon ya Allah ya, terapi memaafkan pada diriku dan pada orang-orang yang aku tulis ini ya, Engkau ridhoi, Engkau mudahkan ya, dan Engkau rahmati, karena ini sebuah ikhtiar ya. Oke, dan sekarang pejamkan mata Anda, tarik nafas panjang dari hidung, lepaskan lewat mulut perlahan. Bagus sekali, semakin rileks, semakin nyaman. Ya. Tarik nafas panjang lagi, lepaskan lewat mulut.
Bagus, dan katakan dalam hati, ya Allah, saya semakin rileks, semakin rileks, semakin rileks. Napas lagi, panjang sekali lagi. Buang lewat mulut. Bagus sekali, katakan semakin rileks ya Allah, semakin nyaman, semakin rileks, rileks. Dalam hati katakan itu ya, dan rasakan semua badan Anda mulai rileks dengan tanda-tanda semua badan sudah mulai berat untuk digerakkan. Rileks, rileks, rileks. Baik sahabat-sahabat Villa, ya, nikmati proses forgiveness terapi ini, ya. Dan sekarang hadirkan diri Anda di depan Anda masing-masing. Santai dan rasakan kita sangat kenal sama diri kita yang ada di hadapan kita ini. Kita sangat kenal siapa yang hadir saat ini di depan kita. Baik Anda bisa membayangkan secara visual, atau Anda membayangkan secara auditori, mendengarkan suara Anda sendiri, dan atau Anda hanya merasakan ada saya di depan saya saat ini. Ya. Dan bicaralah sama diri Anda, wahai diriku, sebut namanya lengkap ya. Dan tentu sebut nama ayah kita ya. Wahai diriku, terima kasih atas segala pengorbanan dan usahamu selama ini. Apapun kesalahan yang pernah kamu lakukan, sudah aku maafkan. Mari kita menjadi yang lebih baik lagi, dan aku sayang padamu karena Allah. Atau Anda mau sampaikan sesuatu dengan bahasa Anda, lakukan sekarang. Lakukan sekarang, sampaikan. Dan lihatlah dia juga tersenyum pada kita. Bahkan tanpa terasa, dia tersenyum, dan ada juga diri kita yang dia gembira sekali. Dia tidak hanya tersenyum, tapi sumringah. Atau bahkan ada yang meneteskan air mata. Diri kita meneteskan air mata. Diri kita di depan kita meneteskan air mata. Karena rupanya dia juga menanti lama sekali bahwa kita memaafkan diri kita ini. Ya. Dan Anda peluk dia. Bayangkan Anda peluk dia. Ya. Anda rasakan diri Anda penat. Anda rasakan diri Anda capek. Ya. Kenapa? Karena diri Anda senantiasa berikhtiar. Diri Anda senantiasa berusaha. Bahkan dia berkorban untuk tidak marah-marah, untuk tidak melabrak orang, ya, untuk tidak menyakiti orang. Itu sebuah ikhtiar yang luar biasa. Peluk dia, bisikkan dia juga. Inginkan dia untuk pergi, dan Anda rasakan dia mengucapkan salam pada diri Anda. Ya, dan Anda juga rasakan menjawab salamnya. Baik, tarik nafas panjang. Lepas lewat mulut perlahan, katakan lagi rileks. Ya. Tarik nafas panjang lagi, buang lewat mulut. Rileks ya Allah, rileks. Sekali lagi tarik nafas panjang, buang lewat mulut, rileks. Baik, terima kasih sahabat-sahabat Villa. Sekarang mari hadirkan orang yang pertama yang Anda tulis di list Anda untuk Anda niatkan memaafkan dirinya. Hadirkan dia di depan Anda, seolah-olah dia ada di depan Anda.
Anda bisa melihatnya lewat visualisasi visual, atau Anda bisa mendengarnya lewat visualisasi auditori, atau Anda bisa merasakan kehadirannya lewat visualisasi kinestetik Anda. Ya. Hadirkan. Mungkin Anda hanya melihat bayang-bayang saja, tidak mengapa, karena itu otak kanan Anda juga sudah bekerja saat ini. Ya. Dan sampaikan pada orang ini, sebut namanya, wahai, aku minta maaf. Aku mohon maaf. Apapun kesalahanmu itu sudah terjadi. Yang bisa kita lakukan hanya perbaiki. Insya Allah dengan izin Allah, aku telah memaafkan semuanya. Perhatikan orang ini. Hanya diam saja, kalau diam saja Anda ulang lagi. Wahai, sebut namanya lengkap, selengkap-lengkapnya. Namun bila Anda tidak tahu ya, Anda boleh tambahkan bin fulan atau binti fulan. Aku minta maaf, apapun kesalahanmu itu sudah terjadi. Yang bisa kita lakukan hanya perbaiki. Insya Allah dengan izin rasakan ya. Tadi dikasih kesempatan untuk Anda mungkin mengulangnya karena dia tidak senyum, dia tidak mengangguk ya. Baik, dan sekarang Anda rasakan ya berapa skala intensitas dari 1 sampai 10 tadi, apakah berkurang? Anda rasakan saja. Kira-kira saja. Karena skala-skala ini memang untuk kita mendeteksi, menilai ya kira-kira emosi Anda sudah di angka berapa. Ya. Baik, berikutnya hadirkan orang yang tadi Anda tulis di list kedua, hadirkan lagi, tarik nafas panjang dulu. Lepaskan lewat mulut, istighfar, astagfirullahaladzim. Baik, hadirkan lagi dia. Lihat baik-baik, apakah Anda bisa lihat auditorika atau Anda kinestetik ataukah semuanya Anda. Ya. Dan sampaikan, wahai, sebut namanya lengkap, aku minta maaf. Apapun kesalahanmu itu sudah terjadi. Yang bisa kita lakukan hanya perbaiki. Insya Allah aku telah memaafkan semuanya. Perhatikan apakah orang itu sudah langsung tersenyum, mengangguk kah? Atau Anda boleh ulang lagi. Wahai, sebut namanya ya. Aku minta maaf. Apapun kesalahanmu itu sudah terjadi. Yang bisa kita lakukan hanya perbaiki. Insya Allah aku telah memaafkan semuanya. Ya. Kembali Anda lihat, kalau orang itu sudah tersenyum, mengangguk, lalu pergi, sampaikan salam. Assalamualaikum. Dan Anda rasakan lagi berapa intensitas skala 0 sampai 10 tadi. Apakah sudah ada pengurangan? Dengan cara yang sangat sederhana ini. Kalau ada pengurangan, Anda bersyukur. Alhamdulillah ya Allah sudah berkurang. Baik, tarik nafas lagi panjang. Buang lewat mulut. Istighfar, astagfirullahaladzim. Tarik nafas panjang. Buang lewat mulut. Bagus sekali. Dan sekarang hadirkan, ya, hadirkan orang yang berikutnya. Ya. Hadirkan orang berikutnya dan Anda katakan lagi,
Wahai, sebut namanya lengkap. Aku minta maaf. Apapun kesalahanmu itu sudah terjadi. Yang bisa kita lakukan hanya perbaiki. Insya Allah aku telah memaafkan semuanya. Dan kalau orang-orang ini muhrim Anda, bahkan pasangan Anda peluk ya. Peluk. Biarkan air mata Anda mengalir, karena air mata Allah ciptakan juga untuk membasuh luka atau penatan Anda. Ya. Tapi katakan, wahai, sebut namanya, aku minta maaf. Apapun kesalahanmu, itu sudah terjadi. Yang bisa kita lakukan hanya perbaiki. Insya Allah, aku telah memaafkan semuanya. Ya. Bayangkan orang tersebut, lihatlah apakah dia tersenyum, ya, ataukah dia mengganggu, lalu biarkan dia pergi. Sampaikan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Anda rasakan, ya, skala 0 sampai 10 terhadap orang yang ketiga ini. Anda bandingkan dengan intensitas sebelum Anda melakukan ini. Kita mulai berkurang. Bagus sekali. Ya. Baik, dan ya sekarang katakan, ya Allah, Alhamdulillah ya Allah, aku bersyukur padamu, memberikan kekuatan dan keikhlasan pada diriku untuk memaafkan orang-orang. Kalau Anda masih ingat 3 orang itu, sebut satu-satu. La haula wa la quwata illa billahil aliyul lazim. Karena izin Allah ini, kekuatan dari Allah, Anda bisa melakukan, ya, memaafkan. Anda bisa melakukan terapi forgiveness untuk orang-orang tersebut, Masya Allah. Ya. Dan kepalkan kedua tangan Anda, katakan amin ya Allah. Terima kasih ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Baik, tarik nafas panjang. Buang lewat mulut lagi. Oh, bagus. Lagi tarik nafas panjang. Buang lewat mulut. Bagus sekali. Lagi tarik nafas panjang. Buang lewat mulut. Baik, sahabat-sahabat Villa, saya akan hitung 1 sampai 3 dan pada hitungan ketiga Anda buka mata perlahan-lahan. Anda semakin nyaman dan semakin senang, semakin bahagia dan semakin bersyukur. Ya, 1, 2, 3, buka mata perlahan-lahan. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Masya Allah. Oke. Assalamualaikum Mbak Isa. Waalaikumsalam warahmatullahi Teman-teman wabarakatuh. semua. Apa kabar? Hari Fatir. Alhamdulillah. Maaf semuanya ya. Jadi karena saya juga bingung harus memulainya seperti apa. Tapi memang ini sudah terpendam terlalu lama. Saya nggak tahu harus bicara dengan siapa. Jadi saya sekarang sedang merawat ibu saya. Ibu saya menderita Alzheimer. Jadi sekarang dia tidak lagi bisa mengenal saya. Umur berapa Ibu? Maaf. 68. Oh, 68 ya Allah. Ya. Baik, terus gimana? Jadi 2 tahun yang lalu saya sempat menitipkan ibu saya dengan adik saya. Kebetulan kami hanya 2, saya dan adik saya laki-laki. Di mana? Di mana? Adik saya itu dia di Bogor, saya di Bekasi. Ya. Jadi saya karena ya kan selama ini terlalu banyak, selama ini kan banyak di saya gitu. Kebetulan saya juga harus mengurus 2 anak balita saya dan 1 anak remaja saya kan gitu. Karena yang harus saya hadapi anak yang sedang tumbuh remaja dan anak yang 2 yang sedang tumbuh menjadi anak-anak, dari balita ke anak-anak. Jadi saya titipkanlah mama saya ke adik saya. Pada saat saya titipkan,
kondisi mama saya sehat, normal, badannya 63 kilo, dan setelah 5 bulan dikembalikan ke saya dalam kondisi serupa dengan saya dan anak-anak, dan timbangannya sudah 35 kilo. Oh, baik. Dan adik saya tidak mengatakan satu kata pun, hanya ngarang. Masalahnya adalah saya harus merawat mama saya. Tapi masa lalu, maksudnya gini, jadi gini Bu Isa, dari kecil saya merasa terzalimi sama mama saya. Dari kecil saya selalu dipersalahkan apapun yang terjadi di dalam rumah. Gitu. Adik saya yang pukul saya yang dimarahin gitu kan. Nah, begitu juga dengan fase remaja. Di fase remaja, di saat saya menginginkan A, B, C, saya menginginkan mama untuk memperhatikan saya, memperhatikan mana arah minat dan bakat saya. Tapi mama nggak kasih itu. Mama justru sibuk kursus ini, kursus itu, kegiatan ini, kegiatan itu, gitu, sampai saya tidak terlihat gitu. Begitu juga dengan masa saya SMA, kemudian sampai akhirnya karena gini, Papa dulu pernah bilang, saya hanya mau biayain kamu sampai tamat SMA ya. Setelah tamat SMA kamu harus pergi dari rumah. Dan itu saya pegang. Oke, alhamdulillah itu setelah saya SMA, alhamdulillah saya bisa kuliah di 2 semester, kemudian saya kerja dan saya membiayai kuliah saya sendiri dengan kerja saya gitu kan. Sampai saya selesai, kemudian adik saya kena narkoba. Ibu saya nggak mau kasih tahu ke papa saya. Saya bilang papa harus tahu karena beliau anaknya. Saya bilang gitu. Harus tahu papa. Dan akhirnya mama nggak berani kasih tahu, saya yang kasih tahu. Nah, saya bilang sama adik saya, kalau kamu mau berubah, kamu pergi deh naik gunung. Waktu itu saya suruh dia ke Lombok, saya suruh dia naik gunung. Alhamdulillah, pulang dia naik gunung, badannya langsung sehat, gemuk gitu. Nah, setelah itu dia saya kuliahkan, selesailah gitu. Saya selesaikanlah dia. Sampai akhirnya dia bekerja dan berumah tangga. Nah, selama fase itu, ibu saya selalu mempersalahkan saya. Tidak ada hal baik dalam seorang anak ini gitu loh. Nah, sekarang di posisi, sedangkan sekarang ini sambil merawat beliau di hadapan beliau, memori jelek itu selalu datang gitu loh Bu. Iya. Jadi saya antara marah, antara kesel, sakit hati, sedangkan di satu sisi saya harus nyebokin mama, harus suapin mama, tapi mama sepanjang hidup saya itu mama selalu kasih luka gitu loh ke saya. Dan saya nggak bisa memaafkan gitu loh. Walaupun saya berusaha memaafkan, kalau saya nggak bisa memaafkan, saya nggak mungkin mandiin mama kan gitu, suapin mama, melayani mama. Tapi bayang-bayang masa lalu itu, bagaimana saya dipukul, bagaimana saya terjatuh sampai kepala saya kena lantai, bagaimana saya direndahin di depan teman-teman saya misalnya, di mana saya direndahin di depan saudara-saudara gitu. Itu memori itu selalu datang gitu loh Mbak Isa. Maksud saya bagaimana cara saya untuk melupakan sehingga saya bisa merawat mama dengan ikhlas, dengan kasih sayang gitu. Jadi saya mandi itu nggak sambil ngomel gitu loh Bu. Makanya waktu saya, walaupun beliau nggak ngerti karena beliau manggil saya sekarang ibu. Insya Allah. Tolong Bu gitu. Makasih ya Bu. Maaf ya Bu. Tapi dia Masya Allah. panggil saya ibu hari ini. Panggil suami saya bapak. Gitu. Maaf ya Bu, ini benar-benar terpendam. Saya nggak tahu kemana. Saya mikir saya harus konsultasi ke psikiater atau psikolog, tapi kondisi sedang seperti ini gitu. Betul. Buat saya kemarin lihat Instagram, info ini
siapa tahu Allah ini jalannya Allah gitu, sampai akhirnya sekian bulan, sekian tahun gitu saya akhirnya ketemu sama ibu gitu di momen ini gitu, padahal saya mau ke Rumil tuh sulitnya minta ampun karena keterbatasan anak-anak, mobile segala macam gitu. Alhamdulillah ini mungkin kadarullah di bulan Ramadan ini mungkin. Insya Allah, Masya Allah. Maaf ya Bu ya. Inilah maaf juga teman-teman semua. Allahu Akbar. Masya Allah. Allahu Akbar. Mbak Rifatir ya, Masya Allah. Jazakillah khairan kasiran mau berbagi pada kita ini satu pelajaran yang luar biasa ya. Bahwa sebagai orang tua ini apa yang dilakukan zaman dulu itu sangat terkenang sangat di memorinya seseorang manusia ya. Nah, yang Mbak Rifatir sekarang rasakan ini adalah inner child-nya Mbak Rifatir yang selalu nyala. Memori inner child, memori masa kecil selalu nyala. Sehingga sekarang memang aku setelah dewasa ya betul-betul berusaha memaafkan ibu. Makanya pas Mbak Rifatir masih mengurus ibu, mandikan, cepokkan, suapkan, itu bertanda Mbak Rifatir memang memaafkan. Nah, tapi memaafkannya di kondisi Mbak Rifatir di usia sekarang, di usia umur sekarang. Sekarang umur berapa Mbak Ri? 42. Nah, ya Mbak Ri kan Ibu Alzheimer sejak kapan tadi? Sebetulnya tanda-tandanya itu sudah terlihat dari usia 64-65 udah kelihatan. Jadi udah sekitar 4 tahunan ya? Jadi on off memorinya gitu. Ya. Nah, artinya kan pada saat beliau Alzheimer kan Mbak Rifatir yang rawat ya. Di situ sebenarnya Mbak Rifatir sudah memaafkan itu. Tetapi Mbak Rifatir memaafkan di memori usia dewasa, di usia 40-annya Mbak Rifatir. Nah, memori lamanya Mbak Rifatir yang sudah ada di otak yang tersambung itu, memori itu yang belum memaafkan. Memori masa kecil dan masa remaja, bahkan tadi Mbak ya Allah, masa SMP ada, SMA ada, bahkan itu memang kalimat yang buat seorang anak bila diterima pada saat kita belum sanggup ya, bahwa saya cuman kamu sampai SMA saja, habis itu kamu keluar ya. Kalau itu disampaikannya dengan penuh kemarahan pada saat itu oleh ibu, itu memang membekas sekali itu. Dan tapi akhirnya memang berhasil. Hanya berhasilnya masih ada terselip rasa kekesalan. Nih, saya kasih lihat nih saya berhasil. Ya, nah itu memori-memori itu ada di otak sudah, ya ada di otak. Nah kita juga tadi bagus banget ya Mbak Ari mengatakan gimana Bu Aisyah supaya pada saat suapi dia, kemudian memandikan, ya betul-betul yang namanya ikhlas dan memori lama itu bisa hilang ya. Nah, satu dulu yang harus kita pahami bahwa memori nggak bisa hilang. Memori lama ini hanya bisa dimaafkan. Jadi Mbak Ari harus tambahkan satu teknik lagi ya. Kalau tadi kan ini forgiveness therapy ini kan teknik memaafkan di usia sekarang. Ya, buat sahabat-sahabat yang lain ya, forgiveness therapy adalah teknik memaafkan di usia sekarang. Nah, Mbak Ri harus tambahkan lagi tekniknya ada inner child therapy. Ya, jadi nanti dilakukan setiap malam inner child therapy dan forgiveness therapy. Ya, langsung dua. Ya, caranya gimana? Caranya itu tadi. Ya, Mbak Ri, adakah momen atau peristiwa yang Mbak Ri sekarang sangat ingat sebelum Mbak Ri balik atau menstruasi tentang ibu dan Mbak Ri terluka? Ada? Kasih satu contoh. Ya itu, kalau misalkan kebetulan adik saya kan laki, jadi karena dia nggak suka main, kita berdua nggak dikasih main keluar kan sama mama dari kecil. Jadinya temen berantemnya ya saya ditendang, saya dipukul, saya ditusuk misalnya pakai pedang-pedangan. Nah itu saya yang dimarahin. Ya, satu coba saya yang nangis, saya yang dimarahin. Itu kan hampir setiap hari ya? Itu hampir setiap hari. Ya. Nah, di hampir setiap hari itu ya yang sangat-sangat ingat dan itu ada kalimat ibu atau ibu marahin. Ada nggak? Saya mau bantu untuk mengajarkan teknik inner child therapy. Ada? Ya paling panggil sebut nama saya Riri. Gitu. Nah, gitu aja. Riri nih, gitu. Biasanya gitu. Dipukul nggak? Iya. Ada ingat itu ya? Ya, sekarang pejamkan mata. Ya, saya mohon izin teman-teman ya, Bu Vera, saya kasih terapi dulu satu untuk latihan ini. Ya, pejamkan mata, tarik nafas panjang.
Keluarkan lewat mulut. Baca ta'awuz, auzubillahi minasyaitonirrajim 4 kali. Auzubillahi minasyaitonirrajim, auzubillahi minasyaitonirrajim, auzubillahi minasyaitonirrajim. Baca basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim, ya. Buri, sekarang bayangkan Buri masuk ke dalam sebuah lift, ya. Lift itu tertutup pintunya dan lihat seolah-olah di dinding lift itu ada angka 10 dan kita akan turun dari lantai 10 ke lantai 1, ya. Perhatikan baik-baik. Rasakan turun liftnya ya, 10, 9, lihat di dinding seolah-olah ada angka 98. Terus 7, semakin rileks, semakin nyaman. 6, semakin turun. 5, 4, bagus. 3, 2, 1, bagus. Dan sekarang bayangkan, rasakan pintu lift itu terbuka dan Mbak Riri keluar dari pintu lift. Dan Mbak Riri menemukan peristiwa Mbak Riri dewasa melihat Riri kecil yang sedang bermain bersama adik dan Mbak Riri dipukul, ditendang oleh adik, ya. Kemudian ada Mama hardik Mbak Riri di situ. Coba bayangkan, lihat seolah-olah Anda ada di situ sekarang. Bagus, ya. Sekarang Riri dewasa segera panggil Riri kecil, ya. Anda waktu itu dipanggil dengan nama siapa waktu masih kecil? Riri. Panggil. Ya, sekarang Riri dewasa ada di agak jauh dari tempatnya ibu dengan adik, panggil Riri kecil, panggil. Dan sekarang rasakan, ya bagus sekali. Sekarang rasakan di depan Riri dewasa ada Riri kecil, ya peluk dia, peluk dia, peluk dia, rasakan peluk dia. Sekarang Riri dewasa bicara sama Riri kecil, sampaikan Assalamualaikum Riri. Sampaikan itu coba. Assalamualaikum Riri. Ya. Ini Riri dewasa. Ini Riri dewasa. Ya. Saya sayang sama kamu Riri. Riri sayang sama kamu Riri. Ya. Saya minta maaf, saya baru datang menemuimu. Maafin Riri ya, baru sekarang Riri datang. Ya. Dan bilang sama Riri, Riri yang baik-baik ya. Riri yang baik ya sayang ya. Ya oke. Okay. Bilang sama Riri. Ya sayang. Maafkan Mama ya Nak ya. Bilang sama Maafin Riri. Mama ya Nak ya. Ya. Maafin Mama. Mama juga mungkin tertekan di hari. Terus, ya terus sampaikan sama Riri. Terus. Andri, maafin dia Riri. Bagus, terus. Maafin Mama ya Riri. Ya, Mama juga tertekan. Mama juga panik. Mama juga lagi sempit pikirannya Riri, makanya dia marah sama Riri. Nggak ada maksud sama itu untuk nyakitin Riri. Mama tuh sayang sama Riri. Ya, cuman Mama nggak tahu Mama harus bagaimana saat Riri sama Ninal berantem. Mama nggak tahu mesti gimana. Jadi Riri lah yang Mama marah. Nggak ada maksud hati Mama untuk membentuk Riri. Ya nak, sahabat saya. Maafin Riri ya. Maafin saya. Maafin saya. Ya bagus. Tadi dengan cepat ya Riri dewasa menjadi seorang ibu ya. Sekarang kembali Mbak Riri dewasa ya. Sekarang Anda Mbak Riri dewasa sekarang di depan Anda ada Riri kecil ya. Tetap dipeluk Riri kecil, sampaikan Riri maafkan Mama karena Mama setelah usia lanjutnya dia Alzheimer Riri. Bilang sama Riri kecil. Riri dewasa bilang sama Riri kecil. Kasih informasi Riri kecil bahwa Mama jadi Alzheimer. Ri, ya maafin Mama ya Ri ya. Tekanan Riri bisa lihat sekarang. Kenapa Mama menderita Alzheimer? Karena mungkin Mama juga tertekan pada masa muda. Pada saat Mama marahin Riri, itu Mama juga tertekan. Okay.
Ya. Mungkin tekanan itu terlalu berat sampai masa tua Mama harus mengalami Alzheimer. Mungkin itu Kasihan Mama Ri. Maafin Mama ya Ria, maafin Ya. Mama. Terimalah Mama, maafin Mama. Terima. Pokoknya mulai sekarang jangan lagi sedih-sedih ya. Mama sebetulnya sayang sama aku. Bagus. Usah Riri marah-marah lagi sama diri Riri. Bagus. Gak usah lagi Riri marah-marah, gak usah sedih-sedih nak. Ya. Udah terlalu banyak Riri keluarin air mata sejak Riri kecil. Sudah cukup. Kasihan mata yang Allah kasih sayang. Bagus. Dan sekarang perhatikan wajah Riri kecil. Ya, kalau dia menangis langsung dipeluk. Ya, biarkan Riri kecil menangis. Ya, biarkan Riri kecil menangis, langsung peluk, sampaikan. Riri dewasa bilang, saya sangat sayang sama kamu, Riri kecil. Riri kecil, Riri sayang. Ya, Riri sayang sama Riri kecil. Ya, baik. Riri sayang sama Riri. Sekarang lihat ya, sekarang Riri lepaskan pelukannya pada Riri. Lihat perlahan-lahan Riri pun sudah mulai tersenyum kepada Riri dewasa dan dia pun mengerti dan dia pun mengangguk-ngangguk tentang informasi bahwa ibunda di usia tuanya menjadi Alzheimer. Biarkan dia mengangguk, bayangkan dia mengangguk, bayangkan dia mengerti. Nah sekarang ya, Riri dewasa minta izin pada Riri kecil. Ri, saya pergi dulu lagi ya. Insya Allah besok saya temui lagi. Ri, ya. Riri baik-baik ya. Ya, Riri pergi dulu ya. Ya. Assalamualaikum. Dadah. Jangan sedih-sedih ya sayang ya. Udah gak usah sedih-sedih sayang ya. Gak usah nangis-nangis. Riri gak sendiri ya. Ada Allah sayang ya. Ya, bagus sekali. Ya. Baik, sekarang Riri dewasa masuk kembali ke dalam lift. Ya, lihat Riri kecil sudah mendamaikan tangan dan dia juga sudah mulai plong, sudah bisa senyum pada Riri dewasa. Lambaikan tangan juga. Ya Allah. Bagus sekali. Bagus sekali. Ya. Baik, sekarang masuk ke dalam lift, pintu lift tertutup, lihat di dinding lift ada angka 1, kita akan naik sama-sama ke lantai 10 ya. Lihat di dinding seolah-olah naik ya. 3, rasakan lift ini naik. 4, terus 5, 6, 7, 8, ya semakin naik, nanti pada lantai ke-10 pintu lift akan terbuka, Mbak Rifatir keluar dan pelan-pelan buka mata dan rasakan semakin tenang, semakin nyaman dan semakin legowo ya. 9, 10, bayangkan pintu lift terbuka, Anda keluar ya dan perlahan-lahan buka mata. 1, 2, 3. Napas panjang. Ya. Oke, istighfar, astagfirullahaladzim. Ya, bagus sekali. Ya, bagus sekali. Terima kasih banyak ya. Itu cara untuk kita menterapi inner child kita. Mbak Ri bisa lakukan setiap malam. Nah, setelah itu digabungkan dengan forgiveness terapi, ya. Nah, setiap Mbak Riri ingat momennya, kalau Mbak Riri ingat momennya, kapan lagi, waktu apa lagi, seperti tadi, ya. Habis tawus 4 kali, baca basmalah, tarik nafas, ya. Kemudian bayangkan turun lift, ya. Kemudian buka lift, Mbak Riri menemukan peristiwa. Itu berarti Mbak Riri masuk ke dalam memori Mbak Riri tadi. Ya, dan Mbak Riri betul-betul berjumpa sama sambungan otak atau koneksi otak di memori yang tadi berjumpa. Kok bisa cepat sekali? Iya, karena dia ada di dalam otaknya Mbak Riri dan dengan mudah kita bisa kendalikan atau kita bisa setir, ya kita bisa pilih memori itu karena memori itu ada paling. Jadi kalau tumpukan memori tadi berantem sama adik dan adik suka mukul dan mama malah bedain adik, itu ada di tumpukan paling atas. Makanya gampang banget tadi masuk ya dan otomatis terjadi proses memberitahu pada Riri kecil karena Riri kecil ini kan ya dia belum pada saat itu belum sebanyak ilmunya Riri dewasa.
tapi dia secara memori sudah ada di otak, makanya cara memaafkannya seperti itu. Ya, apa rasanya Mbak Ri? Lebih agak plong? Ya, alhamdulillah, alhamdulillah, mungkin nanti bisa dicoba di kepingan memori yang lain. Ya, makanya. Karena sampai suami saya itu heran, kok kamu bisa ya? Maksudnya bukan suami aja gitu ya, teman juga. Wah, sama-sama perempuan kan memang memorinya memang agak ini daripada laki-laki ya, Dok ya. Tapi teman saya memang bilang, kamu bisa ya? Maksudnya sampai detail gitu loh. Waktu kelas 1 SD, kelas 1 SMP, bahkan waktu pacaran, mana teman-teman cowok yang disukain sama mama, mana yang enggak, mana yang direndahkan sama mama, mana yang enggak. Itu sampai detail tuh bisa inget gitu loh. Itulah ya, itu yang bikin saya tuh betul-betul jatuh sekali, karena tumpukan memori yang kecil itu banyak sekali jadinya, Dok. Ya, itu gitu. Karena Mbak Ri wataknya pemikir. Watak pemikir kayak Mbak Ri ini memang sangat ingat, apalagi peristiwa yang bikin luka sangat ingat. Jadi bukan Mbak Ri sendiri yang begini. Ya, teman-teman yang kita berkumpul 288 orang bersama, ya, ada sekitar 20% watak pemikir. Itu persis kayak Mbak Ri. Jadi Mbak Ri nggak sendiri, ya. Itu karena watak. Jadi perlu juga habis sholat terima, ya Allah terima kasih, ya Allah saya terima watakku yang pemikir. Jadi apapun saya selalu pikirin dan sangat detil, ya, sangat detil. Dan kemudian kadang kata-katanya malah inget banget. Bahkan kadang mama pakai baju apa, Mbak Ri pakai baju. Ya. Iya Dok, itu heran saya Dok. Peristiwa apa di momen apa? Kadang kayak saya kebetulan hobinya dari kecil berenang gitu ya. Jadi di momen ini saya dimarahin, hari ini, tanggal ini, kemudian saya menangis sambil berenang. Kayaknya nggak ada apa-apa gitu ya, saya berenang, padahal saya di dalam air tuh saya keluarin air mata juga. Ya, itu karena watak ya, itu karena watak. Jadi terima juga wataknya. Jadi nanti nggak usah heran kalau tiba-tiba ada lihat temen, kok dia nggak inget ya, dia easy going aja, itu watak juga. Ya, jadi Mbak Ri dikarunia Allah watak, dan watak kayak Mbak Ri ini watak cenderung jenius sebetulnya. Insya Allah, amin, mudah-mudahan turun ke anak. Tapi anak saya disleksia, Bang. Tiga-tiganya disleksia. Laki perempuan? Yang dua laki-laki, yang satu perempuan. Kalau perempuan agak ringan, jauh lebih ringan dari kedua. Rata-rata kalau laki-laki disleksia, sebetulnya mungkin aslinya nggak disleksia banget ya, cuman karena Mbak Ri waktu parentingnya Mbak Ri ini, inner child-nya Mbak Ri masih banyak yang belum dirilis ya, belum memaafkan. Jadi mungkin ketakutan bahwa anak saya disleksia itu yang menjadi disleksia betulan gitu. Karena anak laki itu sebetulnya memang bicaranya lama ya. Laki-laki itu memang bicaranya lama. Iya. Iya, anak saya yang nomor 2 tuh umur 5 tahun baru bisa bicara. Ya, itu memang anak laki karena otak bicaranya laki-laki lama ya. Ya, jadi sekarang pikirkan bahwa anak laki saya itu sebenarnya bukan disleksia, hanya karena dia laki-laki, ya, otak kirinya berkembang setelah 6 tahun memang. Ya, anak laki-laki itu baru bicara jelas itu 6 tahun ke atas. Iya, bisa bahkan sekarang belum bisa baca di usia 9 tahun, Dok. Ya, makanya ya itu anak laki memang kayak gitu. Yang penting Mbak Ri sudah hindari perasaan-perasaan rasa bersalahnya Mbak Ri ya. Jadi Mbak Ri nanti insya Allah lebih cepat nanti Ananda ini proses belajarnya ya. Karena laki-laki gitu, laki-laki. Terima kasih banyak. Iya, ya, oke ya. Terima kasih banyak. Insya Allah Bismillah. Sehat ya. terus Dok.